Kita beralih ke topik yang kedua pemirsa. Pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dan mantan pemain sirkus yang diduga menjadi korban HAM dan eksploitasi hari ini mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Menteri PPPA mendengarkan klarifikasi dari kedua pihak, baik dari manajemen OCI dan juga dari kuasa hukum korban. Salah satu mantan pemain sirkus OCI yang ikut dalam pertemuan tersebut, Vivi Nurhidayah, bercerita emosi dirinya sempat memuncak tatkala pihak OCI tidak mengakui adanya kekerasan yang dilakukan. Kuasa hukum para korban Happy Sebayang pun membantah seluruh keterangan yang disampaikan pihak OCI kepada Menteri PPPA. Sekarang ini kan di publik kan jadi hari ini tadi pihak dari OCI sudah menyampaikan beberapa keterangan versi mereka. Lalu dari kita sebagai korban sudah membantah, mengklarifikasi beberapa hal versi yang disampaikan oleh pihak OCI. Jadi misalkan seperti mengenai asal-usul, kita klarifikasi bahwa asal-usul itu yang kita pahami, para korban belum pernah tahu dan dilibatkan sehingga hari ini. Kalaupun mereka mengatakan sudah melakukan rekomendasi Komnas HAM asal-usul, tapi kita sebagai korban belum pernah merasa karena kita tidak pernah dilibatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua katanya kan mengenai asal-usul terkait dengan anak-anak yang diambil dari Yayasan Kalijodo. Saya bilang ini sakit hati kita. Ini menyakiti karena anak ini diambil orang tuanya. Jangan dikondisikan anak-anak diambil dari lokasi yang Kalijodo yang notabene adalah asal-usul orang tua yang tidak jelas. Kan begitu, ini mereka dari orang tua asli kok. Sebagian, walaupun ada sebagian yang dari sana itu silakan, tapi mereka ini yang kita dampingi adalah dari orang tua. Jumlah mereka ada 60 orang. Jadi kalau dari antara 60 ada 1-2 orang dari sana itu sah-sah aja, kan begitu. Sehari sebelumnya pemirsa Komisi 3 DPR RI menerima mantan pegawai Oriental Sirkus Indonesia pada Senin 21 April kemarin. Komisi 3 memfasilitasi audiensi antara para pegawai yang diduga mendapatkan kekerasan dengan pihak OCI. Dalam pertemuan ini, Dirkrimum Polda Jawa Barat pun juga turut dihadirkan. Dari RDPU tersebut, baik kuasa hukum maupun para korban yang diduga menerima perlakuan tidak baik dari pihak pengelola, menjelaskan jika semua mantan pemain sempat kabur dari sirkus dan bersembunyi dari pengelola supaya tidak tertangkap. Salah satu mantan pemain pernah kabur dan tertangkap sempat dipukul oleh pengelola 30 tahun silam. Para pemain yang hadir di gedung DPR RI ini berjumlah 20 orang, memiliki tujuan yang sama, mengikuti audiensi ini agar mendapatkan keadilan setelah 30 tahun. Para korban sudah menunggu momen audiensi ini sejak lama dengan pihak pengelola, namun tidak ada respon yang baik. Saya terus terang dalam kasus ini kami ingin mendorong Komisi 3 itu bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat itu tidak ada kadaluarsa. Ini eksploitasi, perbudakan, ada kekerasan, ada penyiksaan. Bagi saya ini sudah memenuhi kualifikasi itu. Tetapi karena Komisi 3 punya itikat baik, tentu kita menghargai. Tetapi makanya tadi kami ingin kepastian, apa jaminan kalau 1 minggu ternyata tidak ada itikat baik. Toh rekomendasi Komnas HAM tahun 97 yang katanya sudah dijalankan. Tanya, ini yang melapor, mana? Sementara itu mengomentari hasil audiensi antara ex-pegawai sirkus dengan pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni mengatakan jika fokus dari Komisi 3 adalah mengharapkan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan menyelesaikan harapan masing-masing pihak. Fokus saya kemarin adalah bagaimana para kedua belah pihak untuk duduk bersama, harapan masing-masing apa yang diinginkan oleh para mantan pemain sirkus kepada pengelola. Dan si pengelola juga sudah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban kepada orang yang pernah jatuh patah ternyata sudah diberikan halayak tanggung jawab. Terbang dari ke Jakarta sampai dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras, dikala itu nilainya sampai 36 juta. Dan para pemain juga digaji. Tapi dari sisi para pemain kan menyampaikan unek-unek kalau akhirnya mereka sampai kabur ceritanya. Nah, dijelaskan juga sama pengelola kenapa dia kabur. Nah,
si pengelola menyampaikan bahwa dia sudah melarikan diri dalam kapasitas yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nah, di antara kedua, kalau kita mencari kebenaran atau mencari kesalahan, tidak akan pernah ketemu. Karena masing-masing punya opsi yang berbeda. Maka itu saya minta waktu, saya berikan waktu 7 hari untuk melakukan duduk bersama. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.